malam minggu kita akan mulai berdoa dan votum. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan haraplah pada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapa, Pimpin
untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi apa kak? Bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo bang. Kayaknya kakak ulang aja deh. Shalom adik-adik. Nah gitu dong, semangat. Kakak tanya ya, apa kabarnya hari ini? Kayaknya yang jawab sedikit deh. Baik kak atau nggak lemas? Apa belum sarapan ya? Kakak tanya ya, kalau ditanya kayak gitu jawabnya luar biasa yang semangat. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah gitu adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kakak bercerita atau menjelaskan firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini sampai saat ini ya Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Kau berkati firman-Mu ya Bapa, Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, juga Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan ya Bapa. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, kami dapat menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan kami bermasyarakat. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema hari ini adalah riang bermain bersama teman. Nah adik-adik coba ulangi tema hari ini apa, ayo. Riang bermain bersama teman. Nah sebelum kita masuk ke cerita hari ini, kita baca Alkitab dulu. Bagi yang sudah bisa baca, boleh buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Bagi yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Judulnya adalah Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya.
sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, ini ada 3 tokoh, yaitu Apolos, Priscilla, dan Aquila. Nah, hari ini kakak mau kenalin dulu nih. Ada yang namanya Priscilla dan ada yang namanya Aquila. Nah, tokoh ini itu adalah sepasang suami istri adik-adik yang saling mengasihi, yang takut akan Tuhan. Dia paham betul tentang jalan Allah. Nah, adik-adik coba sebutin siapa nama tokohnya? Nah, betul, namanya adalah Priscilla dan Aquila. Nah, mereka ini kerjaannya adalah pembuat tenda. Jadi dia itu bersahabat juga dengan Rasul Paulus, adik-adik. Siapa namanya tadi? Priscilla dan Aquila, dan satu lagi tadi kakak sebut siapa? Rasul Paulus. Pinter. Nah, adik-adik, mereka bersahabat dengan Rasul Paulus dan dulu mereka itu sama-sama membuat tenda. Karena Rasul Paulus juga pekerjaannya membuat tenda, dan si Priscilla dan Aquila ini juga membuat tenda. Mereka bersahabat, berteman, dan saling bercerita tentang Tuhan Yesus, saling mengenal satu sama lain, dan mereka menjadi teman gitu. Nah, dari situlah Priscilla dan Aquila ini paham betul jalan Allah. Dia ini kenal Allah, semakin mengasihi satu sama lain, hidupnya taat. Itu karena ajaran-ajaran Rasul Paulus juga yang menjadi teman mereka. Demikian juga nih si Apolos yang ada di Alkitab hari ini. Jadi Apolos ini waktu itu datang ke tempatnya si Priscilla dan Aquila. Saat itu Priscilla dan Aquila mendengarkan Apolos bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Tapi ceritanya hanya seputar pembaptisan Yohanes gitu adik-adik. Ilmunya atau pengetahuannya tentang jalan Allah belum banyak. Nah, di situ Priscilla dan Aquila sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan ingin membantu Apolos dalam menyebarkan firman Tuhan agar semakin banyak yang menjadi hamba Allah, agar semakin banyak yang mendengar, yang tahu tentang Mesias dan tahu jalan Allah, taat kepada Allah gitu. Jadi, tapi mereka tidak mempermalukan Apolos di depan jemaat di rumah ibadat ketika Apolos sedang berbicara. Sebagai teman yang baik, mereka mengundang Apolos datang ke rumahnya untuk bercerita, untuk bertukar pikiran, untuk memberitahu ke Apolos tentang apa yang mereka ketahui tentang jalan Allah. Di mana jalan Allah yang paling benar adalah pertama, Tuhan Yesus itu tidak hanya lahir, tidak hanya dibaptis, tapi ia juga berkorban, ia mati di kayu salib, lalu ia bangkit, dan ia naik ke surga. Itulah yang dijelaskan oleh Priscilla dan Aquila, dan Apolos menerima itu dengan senang. Jadi mereka jadi berteman deh antara Priscilla, Aquila, dan Apolos gitu. Dan mereka akhirnya berteman dengan si Apolos, terus mereka bertukar cerita. Akhirnya Apolosnya pergi ke tempat lain untuk memberitakan firman. Semakin luas lagi pengetahuannya, tidak hanya tentang pembaptisan Yohanes adik-adik. Nah, dari sini kita tahu kalau teman yang baik itu saling mengasihi. Mereka itu teliti dan mau memberitahu kepada temannya apa yang benar, atau membantu temannya untuk lebih baik lagi, tidak membiarkan temannya atau memarahi temannya apalagi gitu. Dan mereka ini
mengasihi dalam Allah dengan cara yaitu bercerita tentang kebenaran firman. Sama adik-adik juga kan kalau punya teman, adik-adik harus memberitahu apa yang salah, apa yang benar, dan memberitahukan kalau misalnya teman adik-adik itu tidak cuma tahu sedikit atau kebingungan dalam satu hal, kalian bantu teman kalian untuk memahami lebih luas lagi, entah itu dalam pelajaran, entah itu dalam firman Tuhan, entah itu dalam pekerjaan rumah gitu adik-adik ya. Kalian itu tidak hanya saling bercanda, bermain, tapi kalian juga saling berbagi ilmu. Nah, kalau berbagi ilmu itu kan kita bergembira ya adik-adik, kita riang bermain bersama teman gitu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngasih tugas ke adik-adik. Tugasnya apa kak? Gampang banget tugasnya. Tugasnya itu kakak mau adik-adik bercerita. Kalau di skala minggu biasanya adik-adik cerita, kakaknya bercerita atau kakaknya di depan WA, kalian suka ribut juga kan. Nah kakak perhatikan kayaknya adik-adik itu suka bercerita. Makanya kakak kasih tugas sekarang, kalian bercerita. Yang kakak ingin tahu adalah kalau tentang cerita kalian adalah kalau kalian itu punya teman, kalian sebutkan nama teman kalian. Terus yang kedua, itu kan yang pertama, kalian sebutkan teman kalian, mungkin teman dekat atau teman main atau teman sekolah minggu. Terus yang kedua, kalian sebutkan apa sih yang sudah kalian bagi bersama teman. Misalnya untuk misalnya kalian bermain nih sama teman atau kalian belajar bersama teman. Apa sih yang udah kalian bagi? Misalnya kalian bermain nih, bermain apa gitu. Nanti kan itu berbagi kebahagiaan kan, berbagi keceriaan kan. Nah kalau misalnya kalian belajar bersama, udah kalian lakukan, nah kalian ceritakan, iya kak aku punya teman. Misalnya contohnya ya, kakak kasih contoh tugasnya. Kakak punya temen nih namanya kakak Devi. Tahu kan kakak Devi? Nah kakak Devi ini teman kakak itu dalam sehari-hari suka bercerita dengan kakak Devi, atau dalam sekolah minggu kakak Kalina suka tukar pikiran dengan kakak Devi. Ini tentang firman apa ya, terus firmannya gimana ya. Itu yang kakak lakukan bersama teman kakak yang namanya kakak Devi gitu. Nah jadi adik-adik nanti direkam di video bilang, kakak aku punya teman namanya si A dan aku sering bermain sama dia, aku senang main sama dia, aku bermain ini, bermain itu. Terus atau enggak kalian bercerita, aku punya teman kan namanya si B, dan kalau sama si B aku selalu belajar bareng, aku selalu tanya pelajaran matematika sama dia, aku senang sama dia, dia orangnya baik, kayak gitu. Nah itulah adik-adik tugasnya adik-adik untuk kelas besar. Untuk kelas kecilnya adik-adik bisa menyanyi lagu hari ini ku rasa bahagia itu ya. Kali adik-adik kelas kecilnya nyanyi itu aja untuk tugasnya, oke? Nah adik-adik itu firman hari ini yang kakak ingin sampaikan. Jadilah kita seperti Priscilla, Aquila dan temannya Apolos, itu saling berbagi, saling mengasihi, berbuat baik antar sesama, karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan ingin kita hidup rukun bersama orang-orang ya adik-adik. Jadi adik-adik sekian firman hari ini. Oh ya, kakak kayaknya punya utang ya. Jadi bulan Desember terakhir kakak ngajar itu kan kakak suruh bikin kegiatan aktivitasnya, ada orang sedih dan orang senang ya kalau nggak salah. Nah kan kakak belum ngumumin pemenangnya. Hadiahnya nanti kakak kirim, ada 1 orang pemenang itu yang bagus banget aktivitasnya.
catnya bentuk orangnya tuh dibedakan. Jadi yang satu dia pakai lidi, yang satu dia pakai cotton bud. Kan kakak bilang kemarin dibedakan ya adik-adik, kalau misalnya sama-sama cotton bud pakai warna yang berbeda antara yang buruk dan yang bagus gitu kan. Nah kemarin itu kakak perhatikan ada yang beda, ada yang membedakan. Pertama yang orang senyumnya dia pakai cotton bud, yang orang yang sedihnya, yang marahnya itu dia pakai kayu atau lidi gitu, kayaknya dipatah-patahin. Siapa dia? Ini dia. Ya betul, adik Luna. Selamat ya, nanti kakak kirim ya hadiahnya ke rumahnya adik Lunar. Oke adik-adik, kita mau menyudahi firman hari ini. Kita berdoa. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang firman hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan itu benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami juga masih beribadah ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah kami dah sampai akhir ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Berkatilah kami semua, jauhkanlah kami dari sakit penyakit ya Bapa. Angkatlah sakit penyakit dalam tubuh kami. Khususnya kami juga mau memohon ya Bapa, pulihkanlah bangsa dan negeri kami ini dari pandemi COVID-19 yang masih merebak di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami berserah kepadamu ya Bapa. Inilah doa kami. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak mengangkat doa ini ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian ya sesi firman hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dan semoga tugas-tugasnya bisa diserahkan ke kakak sekolah minggu. Semangat ya adik-adik, meskipun kita nggak ketemu, kita harus tetap hati yang gembira agar kita tidak terserang penyakit. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan tadi ya? Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya temanya itu tadi apa? Temanya apa sih Kak Risti? Temanya tentang riang bermain bersama teman. Oke, kira-kira kalau riang bersama teman itu apa ya Kak ya? Kalau riang berarti membuat temannya itu senang, tidak sedih. Contohnya seperti tidak mengejek-ejek temannya. Kan kalau mengejek-ejek itu sedih tuh. Kalau cubit-cubit teman itu gimana Kak? Kalau cubit-cubit juga nggak boleh. Nanti temannya jadi sedih, nggak senang gitu. Tapi tetap harus riang. Iya, harus riang. Oh gitu. Dengan cara mengasihi temannya, tidak membuat temannya itu menangis. Wah iya, saya suka bikin teman saya nangis nih Kak. Berarti nggak boleh ya? Iya, tidak boleh adik-adik. Tapi kalau kita sering dibikin nangis, kita tetap harus riang juga. Iya, kita harus riang, harus senyum ya. Main sama teman terus ya? Iya, betul Kak, bermain bersama dengan teman. Oke deh kalau gitu kita sudah mengakhiri khotbah
bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ingin mengucap syukur ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dan masih memberikan kami nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan untuk kami dan dapat tumbuh dan tinggal di dalam diri kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, jadikanlah kami sehati, sepikir di dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, untuk setia dalam memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin mengucap syukur ya Bapa, karena kami telah melewati hari-hari yang lalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai banyak waktu untuk melakukan aktivitas kami bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk adik-adik kami yang tetap semangat belajar walaupun di rumah. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dan keselamatan bangsa kami. Ampuni untuk kekhawatiran kami ya Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya padamu bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memberikan hikmat. Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk rumah sakit dan tenaga medis. Kami berdoa untuk mereka, mungkin mereka lelah, mungkin mereka membutuhkan waktu berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Kami yakin ya Tuhan, Tuhanlah yang akan mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan, mungkin kami tidak bisa memberikan bantuan secara nyata, secara langsung. Tetapi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengangkat hati kami, bersatu untuk berdoa kepadamu. Tuhanlah yang akan mencukupi kebutuhan mereka melalui dengan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami tidak akan runtuh dalam situasi sulit yang saat ini kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Terima doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sekarang kita mau apa Kak? Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya Kak. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Oke adik-adik. Ayo Bang. Setiamu yang ku alami.
berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Bapa